Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah ma syaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaallah la yasiqus su'a illallah. Bismillah ma syaallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaallah la haula wa la quwwata illa billah. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca salawat dan salam kepada baginda besar yang mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan segenap seluruh pengikutnya, insyaallah kita yang hadir di Masjid Ibnu Salam ini kesemuanya tercatat sebagai umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menuntut ilmu, istiqamah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka setelah itu semua, marilah kita melanjutkan kembali kajian kitab Masalihul Ibad karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam mensyarahi kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Semoga dengan pembacaan kitab ini Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa asrahi fid dar. Wal ulama'u bil ismain. Wal ulama'u bil ismain. Yang ketiga, ada ulama yang masuk di dalam dua-duanya. Kawan katakan ulama itu ada tiga ya. Yang pertama ada ulama yang mengetahui hukum-hukum Allah dan Rasulnya, namanya ulama ahli fatwa atau disebut ashabul fatwa. Yang kedua ada ulama yang hanya mengetahui tentang sifat-sifat Allah, kebesaran zat Allah, atau yang biasa disebut ulama ahli tauhid. Ya, ulama ahli tauhid. Nah, sekarang yang ketiga, wal ulama bil ismain. Yang ketiga ulama yang mencakup dua-duanya. Iya, dia mengerti hukum Allah dan Rasulnya, syariat. Yang kedua mengerti hukum tauhid, mengerti hukum dan mengerti tentang bagaimana sifat-sifat Allah, kebesaran zat Allah. Dia paham ini, terkumpul di dalamnya ismain, dua bagian tadi. Nah, disebut wahumul kubara'u. Mereka adalah namanya ulama-ulama kubar atau kubaro. Apa itu ulama-ulama yang makomnya besar? Contoh seperti
Syekh Abi Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Beliau ngerti hukum fikih, ngerti bab syariat, ngerti hukum tasawuf, bersihkan jiwa ini, ngerti tauhid, lagi tauhid ya, usul, bahkan beliau itu bisa usul itu sampai kepada Allah ya. Sampai kepada ilahiyah atau pancaran nur ilahi, beliau bisa sampai tanpa hijab. Beliau wusul kepada Rasulullah SAW, tidak ada hijab. Ini Syabul Qadir. Orang ulama yang betul-betul mempunyai ulum ya, mengerti 12 bab ilmu, baik itu hadis, fikih, tauhid, nahwu, sharaf, tafsir, mantiq, balaghah, bayan, arud, itu apa, ilmu nazar, syair, faraid, itu ilmu falak, perbintangan, paham Syabul Qadir. Ada 12 bab mata pelajaran yang jarang ada ulama menguasai kesemuanya. Tadi Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu itu menguasai 12 bab. Menguasai 12 bab ilmu. Ya. Kemudian ketika beliau mencapai makomnya, maka hijab-hijab antara beliau dengan Allah, beliau dengan Rasulullah itu terbuka hijabnya. Saya teringat perkataan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa punya sahabat namanya Hawariyun. Namanya apa? Atau Hawariyin. Ya, sahabat Nabi Isa namanya Hawariyin atau biasa disebut Hawariyun. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam mengajak sahabat-sahabatnya Hawariyin tadi, diajak pergi sampai di pinggir sebuah sungai. Kemudian Nabi Isa katakan, pegang tanganku, saling bergandengan, saling pegang, tangannya pegang. Nabi Isa dipegang tangannya oleh sahabatnya. Hawariyin ini jumlahnya 12 orang. Berapa? 12 orang. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Sesuai kabilah Bani Israel 12. Hawariyin 12. Sahabat setia Nabi Isa. Kemana-mana ikutin Nabi Isa. Berguru sama Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa diuber-uber oleh raja yang kafir itu pada zamannya mau disalib, di antara sahabatnya Hawariyin itu ada yang berkhianat sehingga Allah serupakan Nabi Isa sahabatnya itu wajahnya seperti Nabi Isa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tak dibunuh, Nabi Isa tak disalib, Nabi Isa itu diserupakan wajahnya si orang yang berkhianat tadi mirip Nabi Isa. Dalam Quran diceritakan begitu. Singkat cerita, begitu Nabi Isa pegang tangan saya, maka saling berpegang, dipegang, terus tangannya pegang lagi tangan sebelahnya, yang sebelahnya pegang terus bergandengan berpegang. Gue Nabi Isa jalan di atas air, wa masya'alal ma', jalan di sana, enggak basah, enggak kecemplung, enggak tenggelam, sampai di ujung selesai ya, semuanya. Sahabatnya nanya, sahabatnya Hawariyin, ya Nabi Allah, dimana tamshi 'alal ma' wa ma nahnu qadirun 'ala dzalik. Wahai Nabi Allah Isa, kenapa kau bisa jalan di atas air, sedangkan wa ma nahnu qadirun, kami nggak sanggup untuk jalan seperti itu, padahal kami ini sahabat setia
Ibaratnya kalau bahasa kita nih, ya, apa sih yang diwirid Nabi Isa kita wirid, kita baca apa? Nabi Isa baca apa? Izin, itu udah izin. Nabi Isa baca Ratib, itu baca Ratib. Nabi Isa baca Yasin, tahlil, itu baca Yasin, tahlil. Kok kita nggak bisa jalan di atas air? Nabi Isa kok bisa? Gitu bahasanya. Nabi Isa nanya sama sahabatnya. Ditanya, wasa alahum, Nabi Isa nanya kepada mereka. Wa kaifa dananir ala qulubikum. Saya mau tanya, bagaimana itu dinar-dinar menurut hati kalian? Mereka mengatakan, qalu ad-dananir mata'un nafisah. Dinar-dinar itu harta benda yang bagus. Wah, fulus, siapa yang gak suka sama fulus? Ya, orang suka sama fulus ya. Artinya mata uang itu dalam zaman Nabi Isa dinar, mata uang paling tertinggi dinar. Terus kata Nabi Isa, ma'ala dzalika lam takbiru al-masya alal ma'i al-masya alal ma'. Maka karena itulah kamu gak bisa jalan di atas air. Karena dinar, rupiah itu masih ada di hati kamu, nyangkut di hati kamu. Hati kamu tuh masih mikirin begituan, kalau bahasa kita mah. Hati kamu tuh masih mikirin rumah, masih mikirin uang besok kemana ya, masih mikirin lu nih buat bayar listrik pakai apa, bayar air pakai apa, ya, uang jajan anak sekolah gimana, uang belanja ini gimana, lu bayar kreditan motor, lu buyang banget. Karena di hati masih mikirin begitu, itu hijab namanya. Kayak nggak bisa mampu ya saya. Hilangkan dulu itu, baru bisa. Artinya jangan taruh dunia di dalam hati. Itu maksudnya. Ada dapat syukur nikmati alhamdulillah, nggak ada sudah. Tidak bisa. Nabi Isa nggak punya rumah, nggak punya ladang, nggak punya kendaraan. Dia paling jalan kaki, naik turun gunung, keluar masuk kampung, keluar masuk hutan, tidur seketemunya, makan seketemunya. Tapi nggak pernah lepas ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena sudah melepas dunia dari hatinya, hijab terbuka, hijab mulai dia bisa lewati. Sehingga untuk jalan, jangan untuk jalan, untuk terbang gampang itu, asalkan jangan taruh dunia di situ. Jadi bohong kalau ada orang ya, hatinya masih ingat dunia, hatinya masih nyantol pada dunia, harta, tahta, jabatan, wanita. Terus dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib gitu. Itu namanya penipuan publik namanya. Itu namanya sulap, tukang sulap. Tapi kalau hatinya bersih, ada pun bisa ya. Dan itu biasanya Allah Subhanahu berikan itu kepada orang-orang pilihan. Syabul Qadir Al-Jailani, lihat bagaimana beliau menempuh masa suluknya, keluar masuk hutan, naik turun gunung itu 25 tahun masa pengembaraannya. Tapi nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, nggak pernah ninggalin puasa Senin Kamis, nggak pernah ninggalin sholat duha, nggak pernah ninggalin sholat tahajud, nggak pernah ninggalin sedekah, nggak pernah ninggalin qobliyah ba'diyah. Padahal Syabul Qadir itu waktu dalam masa suluknya, tidur seketemunya, makan seketemunya, nggak punya rumah kan, tapi nggak pernah ketinggalan berjamaah. Beda dengan maaf orang-orang yang kita lihat umpamanya ya, yang kita lihat ya, orang-orang apa namanya tunawisma ya, miskin yang melarat syukur, mereka tak pernah sholat.
Yang begitu nggak bisa. Kalau hatinya dunia nggak bisa. Nah, jadi ketika Syaikhul Qadir dia menempuh suluknya, dia tidak meninggalkan syariatnya. Itu maksudnya. Ini ulama yang model begini, ini ulama yang namanya al-kubara, ulama-ulama pembesar, ulama kubar. Contohnya banyak. Kalau kita mau cerita cukup. Syaikhul Qadir Imam Abil Hasan Asy'ari bagaimana kehidupan wali bin auliillah, ya. Ulama besar, ya. Hatinya tak pernah hatinya tak pernah mikirin dunia gitu maksudnya. Ya makan sedapatnya aja. Pokoknya ada ya makan, nggak ada puasa gitu. Kira-kira nih pertanyaannya buat kita bisa kayak gitu. Mulus. Kita nggak ada rokok aja kalau kabut dia. Tuh besok gimana? Nih belis nih. Aduh mana udah tempo gimana? Besok bayar air. Jadi itu hijab namanya hadirin. Jadi kalau masih mikir yang begitu, untuk usul itu bisa, cuma lama prosesnya. Ya. Saya teringat dulu di zaman Habib Anis bin Ali Al-Habsyi di Solo. Habib Anis ini cucunya Sayyidul Maulid, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sekarang kita Maulid, yang sering dibaca di Maulidnya sama pengajar-pengajar itu, acara-acara itu suka Maulid, suka baca Maulid itu punya cucu namanya Anis Muhammad Anis bin Ali bin Al-Habsyi. Beliau ulama yang karismatik dan tawadhu, berilmu, tapi tidak hurudutnya. Satu ketika beliau lagi ngajar, kan beliau kesenangannya itu baca Sahih Bukhari, baca hadis Nabi. Lagi baca, tiba-tiba ada orang datang, Habib, itu rukonya kebakaran. Karena beliau punya ruko, ada konveksi bikin baju koko ya, buat dagang lah ibaratnya. Habib itu kebakaran, karena rukonya kebakaran. Iya, nanti saya ngajar dulu tadi. Masih belum ngajar, nggak terus biar aja. Nanti itu urusan daftar juga sama keluarga biar ada. Selesai ngajar juga dapat. Orang sibuk pada memadamkan api. Saya balik sini. Ada pedagang di sini, ada pedagang somai, bakso, tolong nih yang pada irmi kasih makan, karena saya bayar. Kasih ya gimana keringetan, kasih ya, nanti kasih makan ya Pak, nanti makannya di sini ya, makan di sini ya gratis. Ini pokoknya ini tukang ini tukang makannya minta, saya bayar. Masih sempatnya ngurusin orang buat makan, padahal ini pokoknya habis ludes makan. Ketika ditanya, Habib, kenapa aku ngurusin orang makan ini lupa aku? Ada dunia. Gampang kita cari, nanti kita bawa lagi. Gitu pun. Sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan orang itu dia nggak sedih, nggak nangis, nggak biasa, malah senyum sama dia. Bantuin apa ya? Ada kan namanya warga kalau sekali kalau kebakaran, ayo ada atau kebet mana-mana kan? Itu senyum. Panggil tukang dagang sini apa sih? Tukang somai, bakso, sudah tukang makanan. Kalau kasih makan yang pada ngirim air, kasih makan. Nanti saya bayar. Ada orang kayak gitu. Aduh, gimana ini? Wah, kabur dulu. Terus dulu. Dengan rumahnya kebakar, kemalingan, keluar panik. Wah, kenapa? Di sini adanya tuh
Tapi kalau orang yang ini, ya bukan rezeki gimana? Emang udah maunya Allah bakal bakal. Ini contoh. Artinya gini, saya ingin mengatakan ada loh manusia yang begini bisa bangkit. Ada tuh. Ada 10 tahun kan? 2023 atau 2022 tahun kan? Kagak ada asuransi. Ya. Intinya begini hadirin. Beliau tidak pusing dengan dunia. Kadang-kadang ada orang motornya hilang, itu nangisnya 3 kali. Motor hilang, padahal udah laporan apa, lebih lancar, nangisnya 3 kali. Artinya berarti dunia masih di sini. Pokoknya kalau kita merasa masih mikirin nyesel, ya Allah kenapa ya? Oh, berarti itu hijab yang berarti kita masih sibuk mikirin dunia. Gitu. Jadi berusaha kita untuk jangan taruh dunia di sini. Artinya gini, kita boleh sedih boleh, ya, tapi jangan sampai meratapi. Sedih boleh, tapi kita katakan ini semua maunya Allah. Ya sudah, ya Allah saya serahkan ini kepadamu, saya ikhlas, saya redha dengan ketentuan dan ketetapan ini yang terjadi di saya. Saya ikhlas ya Allah, saya redha. Wah ini hebat lagi. Berarti dia tak akan pusing dengan itu, ya kan? Karena dunia bisa dicari, dunia bisa dicari lagi. Nah, jadi kita kembali lagi ke kajian kita. Ulama yang menguasai 2 hal ini ya, dia ngerti syariat, kemudian ahli tauhidnya juga dia kuat imannya. Ini namanya ulama al-kubbar. Fa inna, katakan di sini, maka sesungguhnya mukhalatati ahlillah taksibu ahwalan saniyah. Sesungguhnya kalau kita berkumpul, bergaul, campur dengan ulama-ulama model begini, namanya ulama ahlillah. Itu taksibu ahwalan, bisa menghasilkan tingkah laku kita saniyah yang sangat bagus. Kalau kita kumpul sama mereka, itu bisa menghasilkan tingkah laku yang bagus. Ada efeknya ke kita, namanya asal. Padahal cuma duduk doang, ya, dengerin nasihat, dengerin kajian, dengerin ceramah, atau umpamanya dia duduk hadir di majelis zikir, ratib, yasin, maulid, dia duduk, dia berdiri. Di situ ada ulama yang seperti ini. Itu taksibu ahwalan saniyah, itu bakal menghasilkan tingkah laku yang bagus buat kita ini. Kenapa? Wa nafu billahi fawqa nafi billahi. Alasannya karena menerima manfaat, memberikan manfaat billahi dengan memandang, melirik, melihat, itu fawqa nafi, di atas kemanfaatannya orang yang menerima manfaat billahi, dengan dinasihatin, dengan ucapan. Saya dulu ingat, guru saya bercerita sama saya. Dulu ada santri dari Indonesia, saya lupa ya, dari Jakarta atau Jawa, saya lupa. Nakal, santri nakal. Wah, subhanallah, orang tua orang mampu, maka dibiayai anaknya setelah lulus sekolah belajar ke Yaman, Darul Islam Pariman. Orang kaya, pejabat. Udah berapa biayanya? Sekian puluh juta bayar. Berangkat tertarik. Ya nak berbangkong kali bandel. Akhirnya didaftarkan, urus proses, ya, keluar visanya, beli tiket, terbang di mana sana.
Ini guru saya cerita, udah ambil hasil. Begitu sampai di sana, nggak mau ngaji. Pokoknya kalau ngaji, nggak boleh. Apa yang lebih? Kan dari Mustafa itu bebas, bebas. Nggak seperti rumah kita, kali nggak bisa keluar. Kalau dari Mustafa bebas. Santri itu keluar masuk, nggak masalah. Oh ngajinya seminggu sekali kan sebulan saya nggak ada urusan. Yang penting dia nanti laporan sama kepala kamarnya atau obongnya lah ya. Waktu Al-Fakir kesana itu ya 2023 ziarah hampir ke Darul Mustafa. Memang bebas, nggak ada sampah, nggak ada sampah. Kan kita kalau pondok bener ada sampah kan? Ada kan? Darul Mustafa itu nggak ada sampah, nggak ada. Ente mau keluar masuk mau nanti pulang jam 12 malam siapa? Nggak diomelin, bebas. Cuma di sana tak boleh menggunakan handphone, tak boleh ya. Dan tak boleh merokok. Kalau bisa merokok, ketahuan merokok langsung blacklist dan deportasi pulang aja. Ada cerita. Kalau ketahuan merokok, ketahuan apa? Main handphone, habis sudah. Di sana itu tidak masalah. Tapi kalau keluar main biarin. Unik kalau begitu di sana kamu ngaji. Kamu ngaji main apa dia mau main lupa. Subhanallah satu waktu ketemu satu majelis sama Habib Umar bin Hafiz Husain. Begitu dia dipanggil, dipanggil. Ya Jawiyin, panggil ke Jawiyin. Ya kamu belakang saja. Tapi Umar, padahal baru itu ikut sekali-kalinya dipanggil. Tak ada. Itu gemetar itu. Maju ke depan, duduk di depan rumah, pegang doang dadanya. Kelas. Gitu lah. Balik lagi. Setelah itu taubat ya. Gak lagi keluar rajin belajar dan nakal. Cuma begitu dong. Masih sini duduk pegang dadanya dulu. Didoain. Itu namanya ulama ahlillah. Ahlillah. Ayo Umar itu hatinya bersih. Iya. Dia nggak marahin santri yang bandel aja. Dia dakwahnya hanya dengan bin power, pandang saja dan dengan doa. Sudah pasti doanya mustajab. Pasti. Kalau ada keyakinan Ayo Umar itu doanya mustajab. Karena pernah nyaksiin sendiri hujan itu orang hadir di Tanabang itu balik berkebaikan hujan besar sebesar-besarnya gede. Kita nungguin Ayo Umar, mereka datang Ayo Umar. Saya waktu teman-teman guru-guru saya juga pernah hadir. Acaranya di atas dalam gedung, kita nunggu di luar. Kebetulan saya merokok juga, kita merokok karena nggak boleh merokok di dalam ya. Kita merokok. Selesai, nggak lama di rumah datang rombongan. Ini saya nyaksiin pakai mata kepala saya nyaksiin langsung. Begitu keluar, kami panitia pakai payung serap. Hari keluar di tempat mahal apa ini? Ada apa hujan. Selesai, langsung masuk. Beliau masuk, hujannya berhenti Pak. Hujannya berhenti. Subhanallah. Ya Umar, haibah tuh. Artinya beliau itu ulama yang benar-benar menjaga adab, menjaga hati itu. Ayo kalau sudah apa namanya doain seseorang, jelek, nah itu jelek gitu kalau bahasa gitu. Ini ulama yang begini yang jarang kita jumpa.